Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Aula Putri, NPM 22351080. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang telah saya pelajari, yaitu tentang navigation in React Native. Di sini, mengapa memilih React Navigation? React Navigation yaitu pustaka navigasi yang direkomendasikan untuk pemula. Alternatif lainnya yaitu Expo Router, metode navigasi berbasis file yang lebih terbaru. Namun jika bagi pemula, disarankan untuk belajar React Native terlebih dahulu karena Expo Router dibangun di atas React Navigation. Sini terdapat tujuan kursus. Tujuannya untuk membangun aplikasi menggunakan React Native dan React Navigation, serta memperkenalkan berbagai konsep penting dalam pengembangan aplikasi, seperti pengelolaan stack, navigasi, serta penggunaan API dan backend service seperti Firebase dan AWS Amplify. Nah, selanjutnya itu kursus ini akan diakhiri dengan pembangunan sebuah aplikasi yang akan menggabungkan semua pengetahuan yang dipelajari. Di akhir kursus, peserta akan diajarkan bagaimana cara mengupload aplikasi ke App Store dan Play Store, sehingga aplikasi dapat dipublikasi dan diakses oleh pengguna. Selanjutnya, instalasi dan persiapan lingkungan pengembangan. Menggunakan Expo, kursus ini menggunakan Expo untuk membuat dan menjalankan aplikasi React Native. Expo menyederhanakan banyak proses dalam pengembangan React Native dengan menyediakan berbagai alat dan pustaka yang sudah siap dipakai. Membuat proyek dengan Expo. Perintah Expo Create digunakan untuk membuat proyek baru, misalnya Expo Create Navigation Tutorial akan membuat aplikasi terbaru bernama Navigation Tutorial. Selanjutnya, menginstal dependencies. Proyek akan disetting dengan pustaka yang diperlukan, seperti React Navigation dan pustaka-pustaka pendukung lainnya. Proses instalasi dilakukan menggunakan npm atau YAML. Selanjutnya, penggunaan React Navigation. React Navigation yaitu pustaka untuk mengelola navigasi antar layar dalam aplikasi React Native. Yang pertama, Stack Navigation. Jenis navigasi yang digunakan untuk menampilkan layar satu persatu, di mana layar baru ditumpuk di atas layar yang sebelumnya. Navigasi ini cocok untuk aplikasi dengan alur linear, seperti login dan register. Selanjutnya, Tab Navigation. Tab Navigation digunakan ketika aplikasi memiliki beberapa bagian yang dapat diakses menggunakan tab, seperti Home, Notification, serta Setting. Biasanya diposisikan di bagian bawah layar. Selanjutnya, Drawer Navigation. Drawer Navigation yaitu menu yang bisa digeser dari sisi layar. Ini berguna untuk aplikasi dengan banyak menu dan opsi yang tidak ingin terlihat sepanjang waktu. Selanjutnya, Combination for Navigation. Pada aplikasi ini akan digunakan kombinasi dari stack, tab, dan drawer untuk memberi pengalaman pengguna yang intuitif. Selanjutnya, instalasi pustaka. Untuk mengaktifkan berbagai jenis navigasi, beberapa pustaka perlu diinstal. Yang pertama, React Navigation Native, pustaka utama untuk integrasi navigasi di React Native. Selanjutnya, React Navigation for Native Stack digunakan untuk menambah stack navigation. Selanjutnya, React Navigation Drawer digunakan untuk menambah fitur drawer navigation. Selanjutnya, React Navigation Material Top Tab digunakan untuk menambah tab navigation di bagian atas layar. Selanjutnya, React Native Gesture Handler. Pustaka akan menangani gestur pengguna seperti swipe dan drag. Selanjutnya, React Native Reanimated, yaitu pustaka untuk animasi yang lebih halus dan responsif dalam aplikasi. Nah, selanjutnya pengaturan konfigurasi dari AppJSON, yaitu menambah plugin React Native Reanimated agar pustaka React Native Reanimated berfungsi dengan baik. Perlu menambah plugin dalam file AppJSON. Pengaturan ini memungkinkan animasi yang lebih responsif dalam aplikasi. Contoh pengaturan pluginnya itu plugins React Native Reanimated plugin. Import React Native Gesture Handler di file apps.js. Selanjutnya perlu mengimpor React Native Gesture Handler agar gestur pengguna seperti swipe atau drag dapat dikenali dan diproses dengan benar. Contoh import React Native Gesture Handler.
Nah, selanjutnya mendukung dark mode. Pengaturan tema gelap atau dark mode untuk pendukung tema gelap perlu penyesuaian pengaturan tema di dalam field application. Ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan menyesuaikan termuka sesuai dengan preferensi tema perangkat pengguna. Pengaturan dalam JSON untuk otomatis penyesuaian dengan pengaturan perangkat, yaitu Expo User Interface Style Automatic. Kalau untuk menggunakan dark mode, Expo User Interface Style Dark. Pengaturan ini memungkinkan aplikasi untuk beradaptasi dengan tema gelap dan terang berdasarkan preferensi pengguna atau pengaturan perangkat mereka. Selanjutnya, instalasi pustaka dari Expo. Instalasi pustaka dari Expo. Beberapa pustaka dari Expo perlu diinstal agar aplikasi berfungsi dengan baik. Yang pertama, Rich Native Screen. Pustaka untuk mengoptimalkan tampilan layar dan meningkatkan kinerja navigation. Selanjutnya, Rich Native Safe Area Context. Pustaka untuk menangani area aman di layar perangkat, menghindari elemen UI aplikasi tertutup oleh layar perangkat. Selanjutnya, React Native Gesture Handler, yaitu menangani gestur seperti swipe dan drag. Selanjutnya, React Native Reanimated untuk animasi halus dan responsif. Selanjutnya, instalasi. Semua pustaka ini bisa diinstal menggunakan perintah expo install, yaitu expo install React Native Screen, React Native Safe Area Context, React Native Gesture Handler, React Native Reanimated. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.